Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita, terutama nikmat iman Islam kita, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah salat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan sekaligus kita melaksanakan kajian-kajian ilmu. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan moga-moga kita kelak akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Jami At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedianya biasanya taklim Rebu malam diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Helmi Imami LC rahimahullah. Berhubung beliau berhalangan karena beliau umroh, dia minta izin dan mohon disampaikan ke seksi dakwah, kemudian oleh Ustadz Ali Imran sebagai ketua seksi dakwah menunjuk saya untuk mengisi daripada kosong. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang rasa mahabbatullah, kemudian khauf dan raja, cinta, tentang cinta, tentang takut dan berharap. Tentu saja di sini adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di saat-saat kita menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul. Cinta harus ada, khauf harus ada, raja harus ada di dalam kita beribadah.
Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para ulama dan orang-orang soleh harus ada. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih daripada mencintai apa saja, termasuk pada diri kita sendiri. Itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang Islam itu yang selalu taat dan selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu harus disertai dengan 3 pilar tadi. Menurut para ulama bersepakat bahwa 3 pilar tadi berupa cinta, mahabbah, khauf, takut, dan reja pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat itu menjadikannya sebagai rukun di dalam beribadah. Rukun beribadah. Dan ketiganya itu harus ada di dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadahnya ahli sunnah wal jamaah. Ada golongan lain yang beribadah kepada Allah hanya cinta saja. Ini yang cinta saja. Itu oleh kaum sufi. Dia lepas dari masalah dunia. Ini kaum sufi ini. Ada yang cuman takut. Dalam ibadah pada Allah itu hanya karena takut. Ada lagi yang hanya cuman berharap, hanya bersyahadat saja. Katanya yang penting sudah bersyahadat. Keislamannya, keimanannya sudah sama dengan yang lain walaupun tidak mengerjakannya. Yang penting eling. Yang penting eling. Enggak sholat enggak apa-apa. Padahal Allah sendiri mengatakan aqimis sholata lidzikri. Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat itu untuk mengingat aku. Caranya mengingat aku, kata Allah, dirikan salat. Jadi salat itu salah satunya itu untuk mengingat Allah. Dan mengingat Allah harus dengan melaksanakan salat. Tidak cukup dengan eling saja. Nah ini. Jadi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih mencintai daripada kepada yang lain, termasuk diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah bagi orang yang beriman artinya. Allah ciptakan bumi dengan segala isinya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu mengapa kita harus cinta kepada Allah, yaitu karena Allah, ya, segala sesuatunya itu, ya, cinta kepada manusia, ya, mencurahkan segala kasih sayangnya kepada manusia tak terhenti, termasuk tadi itu menciptakan bumi dengan isinya. Isinya ada hewan untuk kemaslahatan manusia, untuk kebahagiaan hidup manusia. Ada air, ada tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan selain dimakan oleh kita buah daunnya,
udara yang dikeluarkan juga dimanfaatkan oleh kita berupa oksigen. Subhanallah, begitu cintanya Allah kepada kita. Ya. Jadi pantaslah kita harus membalasnya dengan rasa cinta pula yang lebih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti lainnya yaitu ya seperti diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menuntun kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya ya Rasul kita. Dan katanya pada Rasul itu ada contoh-contoh yang baik. Ada contoh yang baik. Dalam hadis disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi telah ada contoh yang lebih baik pada Rasul itu. Fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Jadi contoh yang dibawa oleh Rasulullah itu ada. Jadi oleh karena itu ya kita harus contoh Rasul itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu di dalam surah Ali Imran. Ya. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi mengikuti Rasul ini juga adalah termasuk mencintai Allah. Kata Nabi, man atani faqad atallah. Siapa yang taat padaku berarti dia taat pada Allah. Taat pada Allah. Siapa yang mencintai Nabi berarti dia juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tentang cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hadis tadi itu yang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah tadi, itu makna dari hadis tersebut cinta kepada Rasul itu dengan cara mengikutinya, mencontohinya, meneladaninya. Jadi cinta kepada Rasul adalah termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup di dunia ini, cinta kepada Rasul, kepada para nabi, pada orang-orang soleh, kelak nanti akan bersama dengan orang-orang soleh itu
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Al-ma'u ma'a man habba yaumil qiyamah." Seorang itu akan beserta orang-orang yang dicintainya kelak. Itu dalam hadis lain diriwayatkan oleh Tirmizi, "Waman ahayya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan siapa yang menghidupkan sunahku, maka ia telah mencintaiku. Dan siapa yang telah mencintaiku, maka aku akan bersamanya di surganya nanti. Itu hadis lain. Jadi penting bagi kita untuk meneladani, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintainya itu harus meneladaninya, mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Jangan ngomong aku cinta Rasul dengan lagu-lagu saja, sholat kagak. Ya, itu namanya cinta palsu. Ya, cinta palsu, lagu ya, nasid segala macam itu dilagu-laguin gitu ya. Ada lagu tentang cinta Rasul, ya, habis maulidan, ya, rame-rame, besoknya kagak sholat subuh tuh. Nah itu, jadi orang beribadah hanya cinta saja, ini yang disebut dengan zindik tadi itu, orang sufi tadi itu, zindik, sufi. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada itu. Kita harus ada rasa takut. Takut kenapa? Takut karena Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak mencintai Allah, tidak mengikuti apa yang diperintahkannya. Siksanya dahsyat. Dahsyat. Ya, hukumannya tiada lain. Hukumannya adalah neraka. Ya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Orang yang tidak orang yang tidak melihat tentang batu itu kok bisa jadi bahan bakar gitu ya. Memang bisa terbakar tuh batu. Bisa, dia tidak tahu itu nuklir itu berasal dari batu-batuan. Ya, uranium. Batu-batuan mengandung uranium. Jadi bahan uranium memiliki massa yang tinggi sekali. Ya, 1 kilogram massa uranium saja dijadikan bom atom, itu diledakkan, diubah menjadi panas. Itu akan menimbulkan panas 10 kali lipat panas matahari pada radius 20 kilometer. 20 kilometer. Nah itu, bayangkan panasnya itu 10 kali lipat panas matahari. Saat seperti biasa ini kan di kita ini sekitar 38-39 derajat. Berarti kalau nuklir itu diledakkan, berarti panas di sekitar kita itu berapa? 370 derajat Celcius. Itu bahan bakarnya. Kita harus takut.
Ya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah yang sungguh-sungguh. Jangan ya seingatnya, sesukanya gitu. Nah, ibadah yang seperti itu ibadahnya orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Innal munafiqin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang munafik itu tempatnya tidak lain neraka jahanam, kerak neraka, khalidina fiha abada. Mereka selama-lamanya di dalam neraka itu. Siapa itu? Orang munafik itu. Dalam hadis ada disebutkan dia cirinya suka bohong, tidak amanah, ya, ingkar janji. Dalam firman Allah, ya, innal munafiqin, sungguhnya orang munafik itu cirinya idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau dia mengerjakan sholat main-main, hatinya kosong, ya, nampak khusyuk kelihatannya, padahal hatinya kosong, kemana-mana gitu, pikirannya kemana-mana, rasa takutnya nggak ada, rasa cintanya nggak ada ketika dia sholat itu. Nah, ini munafik. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Sholatnya main-main. Orang imamnya sudah takbir, ngobrol dulu. Udah dekat mau amin baru takbir. Padahal dia datangnya awal. Ngobrol dulu. Ciri yang kedua apa? Kalau dia melakukan kebaikan, termasuk sholat itu, yura'unan nas. Ria, ingin dilihat orang, bersedekah, maunya diketahui orang. Kalau dia berbuat baik, kapan saja itu suka diceritain. Suka diceritain. Ini namanya sum'ah. Sum'ah. Suka memperdengarkan kebaikannya kepada orang lain, suka cerita tentang kebaikannya. Sum'ah namanya. Yura'unan nas, riya. Nah, riya ini termasuk syirik kecil, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, la yazkurunallah illa qalila. Dia tidak beribadah kepada Allah itu kecuali cuma sedikit. Kapan? Ya kalau lagi dia senang aja. Lagi dapat rezeki sholat dia. Ya, lagi nggak dapat rezeki, malas Ada lagi yang kebalikannya. Ya, lagi dapat rezeki banyak. Woi, hura-hura, lupa dia kepada Allah, nggak sholat dia. Giliran dicekik, ya rezekinya, baru dia ingat Allah, sholat. Nah, ini termasuk la yazkurunallah illa qalila. Nah, ini jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Tidak ada rasa takut. Jadi harus ada rasa takut. Takut tidak dicintai Allah. Takut tidak diampuni dosa. Takut dimasukkan ke dalam neraka. Harus ada gitu. Nah, itu ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah harus ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berharap, ya. Jadi kalau jangan cuman berharap saja, yang berharap saja itu apa namanya, murji tadi itu, yang eling saja itu, harap tapi ngelakonin kagak gitu ya, gitu. Jadi dia harus berharap pada Allah, roja, harap ya amal kita diterima, berharap dimasukkan ke dalam surga, berharap dibahagiakan hidup kita dunia dan akhirat. Itu dapat dengan doa, itu berdoalah gitu ya. Jadi ada doa-doanya itu, diampuni dosanya ya boleh pakai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sapu jagat. Kebahagiaan dunia diminta, kebahagiaan akhirat diminta, dijauhkan dari neraka juga diminta, wa qina adzabannar. Nah ini penting bagi kita, diampuni dosa, ya, diampuni dosa. Ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kadang-kadang habis sholat kita, habis istighfar, ya baca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, atau baca syahidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya. Jadi khalaqtani dan seterusnya. Nah, itu ya untuk minta ampun pada Allah supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya masih banyak lagi harapan-harapan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, punya turunan yang baik, punya keluarga yang baik, taat pada Allah Subhanahu wa taala, soleh, punya anak soleh dan solehah, karena dia yang akan mendoakan kita ketika nanti telah tiada. Itu yang paling penting, karena Nabi bilang idza mata ibnu Adam, kalau meninggal wafat seorang anak Adam, engkata amaluh, putus amalnya, nggak bisa beramal lagi, illa min talatin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang ya untuk kepentingan orang banyak, dipakai pada jangka waktu yang relatif lama, misalnya nyumbang ke masjid, bangun masjid, nyumbang untuk beli ambulan, termasuk jariyah itu, ya. Setiap orang make ambulans itu dapat pahala itu nyumbang walaupun dia sudah wafat, sedekatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat tadi, ya. Jadi nyampaikan walaupun 1 ayat, kalau ilmu yang bermanfaat itu pahala kita itu. Nah, nanti orang itu nyambung lagi. Saya pernah dengar hadis ayat katanya cerita lagi sama temannya, ya kan, dapat pahala lagi kita itu. Ilmu yang bermanfaat. Ya, au ilmu yuntafa'u bih, ya. Kemudian yang terakhir, awaladun soleh, anak yang soleh yad'u lah, untuk mendoakan kita. Harus soleh anaknya, nggak soleh maka gak diterima. Apa sih soleh? Bukan Pak Soleh itu, ya, bukan namanya soleh. Soleh itu patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, patuh terhadap perintah-perintahnya, menjauhkan segala larangannya, namanya soleh. Bukan namanya, tapi sikap dan perbuatannya, ya, sesuai dengan
perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini bila salah dari saya, kebenaran hanya dari Allah. Ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.